Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak ibu hadirin hadirat salat isya dan salat alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita diberikan sehat walafiat, bisa berkumpul kita mulai luar biasa. Kalau kita semakin berkata bisa salat isya dan salat sebelum kultum saya mewakili DKM untuk insyaallah besok ada malam spesial yaitu memperingati Nuzulul Quran seperti biasanya yang biasanya mungkin kultum sebelum sholat tarawih dan hari dirubah menjadi ceramah setelah sholat witir. Kalau ada mungkin ada lebih dari Golkar kemudian masuk visit, tapi sekarang dia bertemu di bagian di training STM, jadi memberi personal STM terkait dengan manusia. Judulnya kalau itu Al-Quran melahirkan potensi manusia, itulah tema yang akan diambil. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menghadirinya, bagi yang berhalangan mungkin itu bisa mengajak teman-teman dan Bapak Ibu bisa mengajak serta sehingga peringatan dulu besok bisa kembali ke jamaah kalau benar-benar. Bapak Ibu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini handphone, kalau semua handphone ya. Ternyata handphone itu kalau saya amati itu hidupnya itu bukan berapa jumlah nomor yang ada di handphone ini. Ya, hidup itu tentang terus itu bukan berdasarkan jumlah nomor yang berapa jumlah di ini. Kenapa? Karena yang menelpon kita atau mulai kita secara pribadi Japri atau apa itu sedikit, bisa dihitung sama jari. Japri atau mungkin menelpon langsung ya bisa dihitung sama jari. Tapi ternyata handphone ini hidup luar biasa kalau kita banyak grup. Nah, sebagai kita banyak grup, maka handphone tang-teng-tong gitu kan luar biasa apa yang dulu banyak jumlahnya. Saya punya grup nasional di Indonesia, sungguh luar biasa, tang-teng luar biasa, peserta juga cukup banyak, sehingga bunyinya sering. Ya, banyak grup yang ada di, jadi semakin banyak grup, maka handphone semakin hidup. Tapi kalau seandainya kita tidak punya grup, berarti nunggu handphone bunyi itu apalagi dia handphone hanya nomor kita. Siapa ya hanya nomor sendiri aja di handphone tadi. Siapa yang menelpon gitu kan? Karena ada orang yang punya handphone hanya untuk mobile banking aja. Dia tidak digunakan untuk telepon-teleponan, otomatis hanya notifikasi dari bank saja. Begitulah sekali lagi tergantung banyaknya grup. Ternyata ketika banyak grup juga bukan tidak ada masalah. Nah, masalah juga banyak. Nah, yang pertama adalah menghabiskan pulsa data. Nah, pasti ya, pulsa data atau wifi itu pasti lah. Ya, nggak mungkin kalau kita nggak ada datanya, ya nggak akan bunyi walaupun ada grid juga selesai. Yang kedua yang cukup menarik adalah sering terjadi apa Pak? Handphone kita lemot. Nah yang jadi masalah kalau lemot suka nyalakan orang lain. Jangan kirim gambar, apalagi kirim video itu kan luar biasa. Memorinya cukup banyak kita sekarang. Yang kebanyakan suka nyalakan orang lain. Padahal Pak yang namanya kiriman bisa video, bisa macam-macam. Seharusnya ketika HP kita lemot, bukan nyalakan orang lain, speknya diganti gitu. Tadi spek lemah, ditingkatkan speknya. Pengalaman ini yang kedua, pengalaman punya handphone yang cukup murah, ternyata nggak bisa lemot Pak. Ketika diganti speknya, ternyata lancar. Jadi bukan nyalakan orang lain, handphone ini diganti, speknya ditayangkan. Otomatis video apapun nyampe. Tidak akan nyalakan orang lain, kebanyakan suka nyalakan orang lain. Pasif jangan digambar. Yang suka lagi gitu pasif tuh, pasif, pepo, terus lagi dia udah video gambar luar biasa itu ya, kayak dia. Pokoknya udah pasif kayak pepo luar biasa gitu. Nah ya, pokoknya seru nih kalau itu kalau nggak apa, pasif kayak nggak seru aja, pasif ya. Nah kalau misalkan gambar kan fokus
bakal download dan sebagainya. Jadi jangan nyalakan orang yang bahasanya ganti handphonenya, kan spek yang tinggi. Yang ketiga masalahnya apa? Ketika bergrup itu karakter orang macam-macam. Coba kalau Pak Asep kirim gambar pasti dia sama tuh. Begini pastinya, begitu filmnya. Kalau kayak Pak Eko kirim gambar pasti nggak jauh dari Saudi. Saudi lagi. Kenapa? Mau Pak Eko bolak-balik bicara kata-kata Saudi? Pasti masalah makan dan sebagainya. Pak Eko nggak jauh dari itu Pak Eko ya. Masing-masing kan punya karakter. Kalau Pak Parno kirim gambar lain lagi. Jadi masing-masing grup itu ada karakter masing-masing. Orang kirim ya. Banyak karakternya masing-masing orang itu luar biasa. Kalau Pak yang kirim lain lagi masalah Pak Yani lain lagi grupnya kan. Kalau kirim masalah pendidikan, edukasi dan sebagainya lain. Jadi Bapak Ibu masing-masing isi grup itu pokoknya macam-macam karakternya itu. Jangan nyalakan Pak Asepnya. Kalau tidak suka dengan penggambar Pak Asep jangan dibuka. Selesai urusannya. Betul Pak Asep. Intinya begitulah grup itu seperti itu Bapak Ibu. Tetapi jangan panik. Kalau kita sekarang, kalau misalkan sekarang kita tidak masuk grup, otomatis sepi handphone ini nggak hidup. Oleh karena itu, walaupun kesal, jangan keluar dari grup, apalagi grup masjid, jangan keluar bahasanya. Gara-gara bahasa jangan keluar dari grup itu. Pokoknya mah jangan keluar dari masjid. Kalau tidak mau dilihat jangan dibuka gitu aja. Kalau sekarang tidak mau tampil, kalau disilentkan, tidak bunyi ya. Karena handphone ini fasilitas untuk seperti itu. Nah, dari peristiwa handphone ini saya mengambil pelajaran. Pak, handphone itu hidup karena ada grup. Kalau handphone tidak punya grup, saya katakan sedikit dan ngirim wifi atau nelpon kita cukup sedikit. Yang membuat hidupnya adalah karena grup. Saya kita katakan kita ini adalah makhluk sosial. Betul ya? Sosial. Artinya nggak bisa hidup sendirian, nggak bisa. Makanya nggak suka menyendiri. Sebagai handphone tadi tidak punya grup sendiri, ngapain nomor cuma dia tuh? Siapa yang mau telepon? Cuma dia nomor dia. Nggak mau hidup bersama-sama, nggak akan bisa. Makanya kita katakan ada kita makhluk sosial, kita nggak bisa sendiri. Apalagi di dunia seperti sekarang ini. Sekarang seperti saya contoh misalnya di pakaiannya saya pakai Pak. Sholat ini sah karena menutup aurat. Pak, kita sah karena menutup aurat. Coba itu Pak, silakan ini baju menutup aurat ini. Berapa ribu orang terlibat sampai jadi baju ini? Dari mulai petani kapasnya, sampai pemintalannya, sampai tanah abang, sampai ke pasar anyar, sampai kita itu berapa ribu orang terlibat sampai bisa menutup aurat seperti ini. Mungkinkah kita bisa itu sendiri? Nggak mungkin. Penutup aurat saja Pak, untuk setelah sholat itu berapa ribu orang terlibat sampai kita bisa menutup aurat. Makanya wajar kita katakan amal, kita amal, nggak bisa hidup sendiri. Dan yang paling utama sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa masuk surga sendirian. Nah ini Pak, ini. Sekali lagi, kita tidak akan pernah bisa masuk surga sendirian. Dan kita butuh banyak orang yang bisa membuat kita bisa masuk surga. Jadi jangan sampai kita menyendiri, menjauhkan dari orang banyak. Karena tadi misalkan masalah namanya karakter PDP, namanya berkumpul, Pak Parno begini, Pak Eko begitu, dan Pak Asep begini, Pak Dayat begini. Masing-masing ada karakter masing-masing lah ya. Dan kita tinggal pandai-pandainya. Jadi kalau sekarang ada orang begitu, jangan nyalahkan orang lain. Ya diri kitanya. Sebagaimana handphone tadi, kalau lemot, jangan nyalahkan orang lain dirinya. HP kita ditingkat speknya supaya kita tidak nyalahkan orang lain. Jadi kalau sekarang karakter orang begitu, kita menjadi dewasa harusnya. Bagaimana kita sikapnya dewasa terhadap orang tadi. Selesai sudah. Jangan dikanak-kanakan gitu. Kan yang suka ribut anak-anak mah. Suka ribut anak-anak mah. Kalau dewasa kita menyikapi dewasa. Itulah grup yang keluar dari itu. Itulah sekali lagi kita akan bisa sendiri. Termasuk masuk surga pun kita tidak akan bisa sendiri. Sehingga saya masih ingat bagaimana kata Rasulullah al-mar'u man ahabba. Seseorang itu di agama Nabi bakal dikumpulkan pada orang yang dia cintai. Artinya kan butuh kelompok Pak. Bahkan surat Al-Fatihah saja iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka a'budu, bukan wa iyyaka nasta'in, bukan. Tadi Allah katakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami pada sendirian. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Bukan tidak mengatakan Allah iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in, tidak itu. Artinya Pak, Allah mengatakan banyak nahmu, bahkan Rabbana zalamna anfusana, ya, pakai menggunakan nun. Bukan karena arti kami. Luar biasa. Arti sekali lagi kita akan bisa sendiri tapi kita butuh berjamaah. Oleh karena itu saya masih ingat perkataan Imam Ahmad bin Hanbal terakhir, wahai murid-muridku. Nah ini Pak,
Imam Ahmad yang adalah orang soleh luar biasa, ahli fikih, salah seorang ahli madhab. Dia terempat. Kesolehannya jangan ditanya buat Imam Ahmad. Kayaknya jangan ditanya. Imam Ahmad termasuk imam yang kaya luar biasa. Dia merupakan tukang kain kaya luar biasa. Tapi ahli fikihnya jangan ditanya. Luar biasa. Solehnya jangan ditanya. Apa kata Ahmad bin Hanbal pada murid-muridku? Nah, maksudnya nanti kalau aku tidak ada di surga, aku tidak ada di surga, tolong kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, aku ini bisa sholatkan Ahmad bin Hanbal. Aku ini bisa, kau ini begitu kan Ahmad bin Hanbal. Sekarang dia tidak ada di sini, ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Bayangin Pak, sampai Imam Ahmad bin Hanbal saja orang soleh, orang yang ilmunya jangan ditanya ilmuannya, fikihnya jangan ditanya fikihnya, tapi berpesan kepada murid-muridnya. Nanti pada hari kiamat, nanti ketika tidak ada aku di surga, kau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seorang iman, orang soleh. Bagaimana kita? Di saat hari kelak nanti kita tidak pernah tahu kondisi kita berada di mana. Tapi kalau kita berjamaah, sekarang ada jamaah masjid baru, mudah-mudahan ketika semua masuk surga mana sih? Oh ternyata si A nggak ada, si B nggak ada. Kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, si A sering kumpul dengan kita, si B sering, tapi Allah tidak ada sekarang, ya Allah, masukkan ke dalam surga. Begitulah peristiwa Imam Ahmad bin Hanbal ketika mengatakan kepada murid-muridnya, itu seorang imam, seorang ahli ibadah luar biasa. Ketika selalu berpesan kepada murid-muridnya, tolong kalau aku tidak ada di surga, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita. Ya iman kita juga bisa dihitung, ibadah kita juga bisa dihitung. Ahli kita bukan ahli fikih, terbayang. Apalagi kita tidak pernah tidak tahu kondisi kita dan melakukan. Ayo kita berjamaah, ayo kita berjamaah berkumpul dengan orang yang baik. Kalau kita tidak pernah tahu dia praktik seperti apa. Ya bahkan Imam Ali terakhir Imam Ali atau Ali bin Abi Thalib berkatakan berkeruh-keruh. Nah ini Pak, berkeruh-keruh dalam berkumpul itu lebih baik daripada bersih tapi sendirian. Ya, berkeruh-keruh di dalam berkumpul kita. Kalau kita macam-macam, nah inilah itu macam-macam dalam luar biasa karakter. Itu berkeruh-keruh dalam berkumpul itu lebih baik ketimbang bersih tapi sendirian. Atau kata Rasulullah, walaupun sekarang misalkan kami yang lemah, kumpul bersama-sama, ya itu masih lebih baik ketika ada kami yang kuat tapi sendirian. Kenapa? Serigala menghadapi kami yang lemah masih berpikir untuk menyerangnya, berpikir untuk tapi ketika melihat kami yang sendirian, walaupun dia kuat, maka serigala dengan mudah bakal menerkam kami. Dan itulah kata Rasulullah SAW. Sehingga pesan saya, jangan meninggalkan perkumpulan orang yang baik, jangan meninggalkan seperti ini. Allah sudah menginginlah yang baik yang kumpul sama yang baik. Ya kan, komunitas sepeda, kumpul sama komunitas sepeda. Itulah hidup itu seperti itu. Kita kumpul yang kalau kita orang baik, kita pun akan kumpul orang yang baik seperti itu. Sekali lagi, mudah-mudahan sekali lagi jangan sampai meninggalkan berjamaah. Yang namanya orang berjamaah ya, banyak karakternya masing-masing. Tapi kita ketika mereka berbeda dengan kita, ayo kita berbeda dengan dewasa. Supaya kita yang tinggalkan, ya kan? Jangan menyalahkan orang lain ketika berbeda dengan kita. Jangan sampai orang lain suruh menuruti kita, tetapi kita harus memahami keadaan mereka seperti apa. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.